Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di ibadah minggu hari ini. Biarlah saat ini kita mau mempersiapkan hati kita dalam saat teduh. Kita mau melepaskan, meninggalkan segala keresahan. Kita mau berfokus tentunya pada Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Mazmur 100 ayat 1-2 berkata, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Ibadah ini dijelaskan atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kembali Kau menyatukan kami di sini di ibadah online Gereja Kristen Batu Hidup. Kiranya Engkau yang memimpin kebaktian hari ini kami ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Tuhan yang berkati untuk kebaktian hari ini. Tuhan berikan kepada kami hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Lembutkanlah hati kami, jiwa kami Tuhan, untuk berfokus sepenuhnya pada Engkau. Bagi teman-teman yang kami yang sakit, kami berdoa kiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka yang kesusahan, Tuhan yang berkenan untuk meringankan beban mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa juga mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menyerahkan waktu yang hari ini dari awal sampai akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mulai saat ini kita masih bangkit berdiri, kita mau menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian hormat diberi. Kemuliaan
mempersiapkan hati kita untuk pengakuan dosa. Kita mengakui dosa kita. Sebelumnya aku akan membacakan dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya pada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Biar kita mengingat bahwa oleh kasih karunia Tuhan saja kita diselamatkan. Tidak ada perbuatan kita, tidak ada andil dari kita, tapi hanya kasih karunia. Mari pada saat ini kita mau mengakui dosa kita melalui doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami masih bisa datang ke hadapan-Mu. Kami ingin mengakui semua dosa kami ya Tuhan. Segala kesalahan kami padamu ya Tuhan. Saat kami tidak taat kepadamu, saat kami mengekalkan yang jahat bagi sesama kami, saat kami malas untuk membaca firman-Mu, saat kami malas untuk bersaat teduh, saat kami lalai untuk mendoakan sama kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Terima kasih atas kasih pengasihan-Mu yang telah menembus kami sekali lagi ya Tuhan. Jangan kami untuk mengakui dosa kami ini ya Tuhan. Kami serahkan semua dosa kami di hadapan-Mu, tidak ada yang tersembunyi. Ampunilah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk refleksi pengakuan dosa, kita mau menyanyikan pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Dalam kuasa darah Yesus, darah domba Allah, kita telah dihapuskan dosanya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya, Ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa, dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 23. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadilah supaya genaplah yang difirmankan firman Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan menaikkan pujian di malam sunyi bergema. Kita menaikkan pujian ini ada 5 bait. Kita nyanyikan dulu 3 baitnya. Di malam sunyi bergema, nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya, sejahtera bagi dunia, tak datang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang tetap malaikat menembus angkasa yang gelap, membawa tidur damainya di bumi yang benar. Sayapnya dikembangkannya di atas yang sejuk, bukankah doa terdengar nyanyian yang langsung bait 3. Tetapi dosamu tetap melanda dunia, menyangka hidup abadi seperti yang lalunya. Hai insan, buka hatimu, mengapa suntuk? Diamkan kedudukan depan nyanyian yang Baik, kita naikkan doa syafaat, dan setelah itu kita akan kembali menaikkan bait keempat dan kelima. Doa syafaat kita minggu ini ada 3. Kita akan berdoa untuk situasi pandemik di mana Omikron sudah masuk, mulai terdetek di Indonesia. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Kemudian kita berdoa untuk bencana alam yang terjadi, baik di Semeru, banjir, juga gunung berapi meletus. Kiranya Tuhan yang menolong mereka yang terimpact. Kemudian kita juga mau berdoa untuk persiapan dan ibadah Natal di seluruh dunia. Mari kita naikkan doa syafaat. Bapa kami di surga, saat ini kami datang kembali ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin kembali menaikkan doa kami ya Tuhan. Yang pertama kepada untuk keadaan pandemi di seluruh dunia ini ya Tuhan, terutama di Indonesia di mana virus varian baru telah masuk ke sini. Kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami ya Tuhan. Janganlah biarkan penyebaran ini berlangsung dengan sedemikian cepat sehingga tidak terjadi Tuhan kembali puncak yang ketiga. Dan kiranya Engkau yang mau mengingatkan kami ya Tuhan, menjaga protokol kesehatan, dan kami mau Tuhan untuk menjaga bukan hanya diri kami tapi juga sesama kami, biar kami lebih peka dan semakin peduli kepada sesama kami ya Tuhan, bukan cuma peduli kepada diri kami sendiri. Kau yang memimpin juga Tuhan semua tenaga kesehatan, berikan mereka terus kekuatan, penuhi mereka dengan kesehatan, penuhi mereka dengan kekuatan, dengan semangat untuk setiap hari menghadapi walaupun dalam keadaan pandemi untuk menghadapi pasien-pasien yang ada. Berikan kekuatan penghiburan bagi mereka, berkati keluarga mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami berdoa untuk bencana kami yang mulai terjadi di seluruh dunia ini Tuhan, terutama di Indonesia. Keadaan gunung berapi Semeru yang meletus maupun keadaan yang diperkirakan bahwa akan terjadi banjir ataupun tsunami, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu tetap untuk kami. Walaupun itu terjadi, kami tetap percaya bahwa itu dalam persetujuan Tuhan juga, dan Kau akan menyertai kami semua, mereka yang terimpact maupun Engkau juga berkati mereka yang tidak terimpact untuk mau memberikan harta mereka, memberikan tenaga mereka untuk melayani mereka yang terdampak ya Tuhan. Biarlah melalui segala hal kami sebagai satu Indonesia semakin bersatu dan semakin saling melihat
kami satu bangsa dan kami bisa saling membangun juga Tuhan Indonesia menjadi lebih baik ya Tuhan. Di pokok doa yang kami yang ketiga Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah Natal di seluruh dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin semua yang terlibat, Engkau yang mau menjaga juga Tuhan pada saat nanti pada hari H ibadah Natal semua bisa berjalan dengan baik tanpa ada suatu kekurangan ataupun ketakutan ataupun segala hal negatif yang mungkin terjadi. Tuhan jaga, Tuhan yang lindungi semuanya Tuhan. Pokok doa syafaat ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita kembali menaikkan pujian di malam suci bergema bait yang keempat dan kelima. Syafaat ini kita bisa melihat bahwa di saat kita harus mendaki, saat kita harus bersusah jalan, saat langkah kita menjadi pelan, kita melihat bahwa Tuhan memberikan terang, Dia menebus kita, dan biarlah kita dengan hati yang bergembira terus menyanyikan nyanyian yang kudus. Maka pada saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian. Oh Tuhan, pimpinlah langkah.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam ibadah pada minggu hari ini. Kita sudah memasuki minggu Advent yang ketiga menjelang Natal yang akan kita peringati bersama. Baiklah, sebelum bersama-sama kita memasuki dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami bersyukur jikalau sampai dengan minggu ketiga masa Advent menjelang Natal ini, Tuhan terus melimpahkan kepada kami kebenaran-kebenaran firman yang akan mempersiapkan hati kami untuk kembali merenungkan makna Natal yang akan kami peringati pada tanggal 25 nanti. Kami tidak ingin bahwa Natal ini kemudian akan berlalu begitu saja. Dan juga setiap kebenaran firman yang dibagikan kiranya betul-betul menjadi satu bagian penting di dalam pembentukan kehidupan kami, untuk membawa kerohanian kami yang makin hari boleh membawa kami pada kehidupan yang makin berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang dibagikan, khususnya pada saat-saat di mana firman Tuhan diberitakan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar nama Tuhan, dan untuk membawa mereka kembali mengenal cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa melalui kedatangan dan kematian Kristus. Demikian juga kiranya firman pada pagi hari ini akan mempersiapkan hati kami untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih menikmati segala cinta kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan untuk terus melakukan kehendak Tuhan, untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan sebentar firman akan dibagikan, persiapkan hati kami untuk seluruh kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tema tentang kasih. Pada minggu pertama, saya sudah membagikan kepada saudara-saudara sekalian bermacam-macam daripada kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Sedikit saya ulang, ada 5 macam kasih ya. Pertama, kasih yang ada di dalam diri Allah Tritunggal sendiri, yaitu di dalam Trinitas. Allah Bapa mengasihi Allah Anak mengasihi Allah Bapa mengasihi Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa, Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus mengasihi Allah Anak. Kemudian yang kedua, Allah menyatakan juga kasih secara umum kepada manusia, kepada ciptaannya, sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian Allah tetap menyatakan juga kasih secara umum kepada orang-orang yang tidak percaya, yaitu kasih pemeliharaan, kasih providensia. Dan kemudian ada kasih yang secara khusus Allah berikan kepada umat percaya. Dan kasih kepada umat percaya ini adalah ada satu kasih yang kelima, yaitu kasih yang bersyarat. Nah, kita sudah bahas apa syarat-syarat itu, yaitu jikalau kemudian kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian kita betul-betul mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, kemudian kita mentaati firman Tuhan, kemudian kita menggenapkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Itu semua adalah kasih-kasih yang sudah pernah kita bahas di dalam minggu pertama. Nah, hari ini saya akan membahas yaitu kasih manusia kepada Tuhan, dan kemudian kasih manusia kepada sesama. Semua tema tentang kasih ini adalah satu tema, serangkaian tema-tema daripada khotbah sebelum kita nanti mendengarkan khotbah Natal pada tanggal 25. Baiklah, kita akan buka bagian Alkitab yaitu dari Matius 22. Matius 22 kita akan baca dari ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-40. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Matius 22 ayat 34 sampai dengan yang ke-40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara-saudara, ini terlepas daripada motivasi daripada orang Farisi dan juga ahli Taurat hari itu yang ingin menjatuhkan Yesus, dan kemudian mereka menanyakan kepada Yesus satu pertanyaan yang mungkin ini satu pertanyaan yang sangat besar sekali, yaitu mereka bertanya ya tentang hukum manakah yang terutama dalam seluruh hukum Taurat. Dia menyebutnya dalam hukum Taurat ya. Dalam pengertian orang Yahudi, hukum Taurat ini berarti mungkin hukum Musa ya. Tapi kemudian Yesus menyebutnya bukan hanya pada hukum Musa yaitu hukum Taurat, karena di ayat 40 Yesus berkata pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya jawaban Yesus ini merupakan satu ringkasan yaitu dari hukum yang paling penting daripada seluruh perjanjian lama, yaitu di dalam Taurat dan di dalam seluruh kitab para nabi di dalam konteks waktu itu. Karena tentu saja hari itu perjanjian baru belum dituliskan. Nah, saudara-saudara, Yesus menjawab, yaitu hukum yang terutama adalah dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ya, kalau kita ambil di bagian Injil yang lain, kemudian ada yang ditambahkan juga, yaitu berbeda dengan apa yang ditulis oleh Matius. Kalau di sini ditulis dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ya, kemudian di Injil yang lain dikatakan dengan segenap kekuatan, ya, dengan segenap kemauan. Jadi ada 5 aspek, ya. Hati, ya, kemudian akal budi, kemudian dikatakan jiwa, ya, kemudian kemauan dan kekuatan, ya. Hati, akal budi, jiwa, kemauan dan kekuatan. Ini sebuah penegasan bahwa Allah menghendaki kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan satu kasih yang sangat tuntas ya, dengan kasih yang dalam kutip sempurna, dengan kasih yang betul-betul kasih yang tidak ada cacatnya, kasih yang tidak bercacat, kasih yang betul-betul mutlak kita berikan dengan seluruh hati kita, dengan seluruh jiwa kita, dengan seluruh kekuatan, dengan seluruh kemauan kita, dengan seluruh akal budi. Dan kasih itu ditujukan hanya kepada satu, yaitu hanya kepada Allah saja. Kepada Allah saja. Dan kemudian kalau kita melihat di bagian lain dikatakan juga bahwa Allah sudah mengasihi kita. Yesus berkata, Bapa sudah mengasihi aku dan aku mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Dan kemudian Allah juga menuntut kita untuk mengasihi Tuhan dengan kasih yang quote and quote sama dengan sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Ini merupakan satu hukum yang tidak bisa ditawar lagi. Dan Yesus, perhatikan, Yesus menyebutnya ini sebagai hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang terutama dan yang pertama. Ini ada penegasan berkali-kali, baik di dalam bagaimana cara kita manusia untuk mengasihi Tuhan, dan kemudian penegasan dengan istilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dalam arti tidak ada hukum kasih kepada yang lain yang bisa disejajarkan dengan kasih kita kepada Tuhan. Allah betul-betul menuntut kita mengasihi Tuhan dengan sempurna. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam kisah Alkitab, Allah menciptakan manusia. Maka kemudian manusia mencintai Allah, mengasihi Allah sebagai ciptaan yang mengasihi pencipta. Tetapi kemudian kita tahu bahwa perjalanan Alkitab membawa kita kepada kasih kemudian yang lebih lagi. Bukan hanya sekedar kita sebagai ciptaan mengasihi pencipta, tetapi kemudian di dalam konteks keselamatan, kita yang tidak layak diselamatkan, kita yang adalah orang berdosa, tetapi sudah dikasih Tuhan dengan luar biasa. Bahkan akhirnya Allah mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Kristus, untuk menyatakan kasih kepada kita. Maka kemudian ini kasih yang kemudian diberikan kepada manusia berdasarkan pengorbanan anaknya yang tunggal. Ini adalah kasih keselamatan. Maka kemudian Allah menuntut kita juga untuk mengasihi Dia berdasarkan
apa yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Perhatikan, mari kita mengingat sekali lagi di dalam konteks pengertian daripada anugerah, yang menerima anugerah sebenarnya tidak layak diberi anugerah. Yang dikasih oleh Tuhan yaitu kita, yaitu manusia yang sudah berdosa, sebenarnya sama sekali tidak layak dikasihi. Tidak ada satupun hal yang di dalam diri manusia yang membuat kita setelah jatuh di dalam dosa akhirnya kemudian kita layak dikasih. Tidak ada. Tetapi kemudian justru di dalam keadaan seperti inilah kemudian Allah datang dan kemudian menyatakan cinta kasih kepada kita. Dan cinta kasih yang Allah nyatakan kepada kita bukan cinta kasih yang ala kadarnya, bukan cinta kasih yang sekedarnya, tetapi justru dikatakan cinta kasih yang terbesar. Karena apa? Karena Allah sudah rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus, untuk menyatakan kasih kepada kita. Inilah kasih terbaik, kasih paling sempurna yang mungkin bisa kita terima, dan tidak mungkin kita bisa terima dari orang-orang lain. Ini cinta kasih yang sudah Allah berikan kepada kita. Kasih yang sempurna, kasih yang betul-betul mutlak, yang bersifat menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Nah kemudian Allah menuntut kita juga untuk mengasihi Tuhan dengan dalam quote and quote kasih yang sama. Ya tentu saja kita tidak mungkin bisa mengasihi Allah sama seperti Allah mengasihi kita di dalam arti kualitas kasih yang sama sekali tidak bercacat. Karena di dalam keberdosaan kita, waktu kita menyatakan kasih kepada Allah, kita masih sangat mungkin untuk terus jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah menuntut kita untuk memberikan kasih yang terbaik kepada Tuhan. Dan itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Maka ini saya ingin mengulang sedikit apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Ini merupakan satu kasih yang Allah berikan kepada umat percaya. Kepada umat percaya. Yaitu bahwa kita yang sudah diselamatkan kemudian harus menyatakan kasih yang terbesar juga kepada Tuhan. Ya, meskipun kita tahu juga bahwa Allah juga sebagai Allah pencipta, dia juga menyatakan kasih kepada semua manusia, yaitu kasih yang bersifat pemeliharaan, kasih providensia. Tetapi Allah kemudian menuntut kita sebagai umat yang sudah diselamatkan memberikan kasih yang lebih kepada Allah dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang belum diselamatkan. Oleh karena itu mungkin saya tidak salah kemudian jika saya ingin mengartikan bagaimana kemudian Allah juga mengajak kita, memerintahkan kepada kita yang diselamatkan umat percaya untuk berlomba-lomba mengasihi Allah dengan kasih yang terbaik. Nah saudara-saudara, kita sudah melihat di dalam Alkitab maupun dalam sejarah daripada gereja bagaimana umat Tuhan, banyak orang yang kemudian akhirnya menyatakan kasih yang terbesar kepada Allah. Sampai mereka kemudian bahkan rela memberikan nyawanya, mati sebagai martir Tuhan untuk membela iman, untuk tetap menyatakan kasih kemuliaan kepada Tuhan sebagai kasih yang terutama, kasih yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Ya, kita masih mengingat misalnya di dalam kisah gereja awal, waktu orang-orang Kristen saat itu kemudian dikumpulkan di tengah lapangan, di tengah-tengah stadion oleh Kaisar Romawi, dan kemudian mereka diumpankan kepada singa-singa yang sudah dibuat kelaparan. Tetapi apa yang terjadi? Waktu orang-orang itu, waktu singa itu makin mendekat untuk memangsa mereka, yang mereka lakukan, mereka tidak lari, mereka tidak dengan perasaan ketakutan, dan kemudian mereka tidak menyangkal iman mereka. Bahkan kemudian mereka berlutut berdoa, dan mereka kemudian mengangkat pujian bagi Tuhan. Dan kita lihat di dalam kisah-kisah yang lain, begitu banyak kisah-kisah yang sama yang dinyatakan bagaimana akhirnya tokoh-tokoh Alkitab dan kemudian banyak misionaris, juga banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan yang sudah begitu mereka didesak oleh satu kondisi, dihadapkan pada kematian, ya, atau mereka menyangkal iman, dan akhirnya mereka tetap memilih untuk percaya dan menyatakan kemuliaan bagi Kristus. Misalnya dalam Alkitab Stefanus, ya, Yakobus waktu dia habis dilempar daripada menara bait Allah itu dan kemudian dibawa dari ketinggian yang begitu luar biasa tinggi, dan kemudian dia tidak mati, dan kemudian orang-orang ambil kayu, ambil besi, dan kemudian mereka pukuli Yakobus. Tetapi Yakobus kemudian mengatakan kalimat yang sama yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Yakobus berkata, "Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalimat yang sama juga diucapkan oleh Stefanus waktu setelah selesai dia dirajam oleh orang-orang karena dia membela iman dia. Ini orang-orang yang rela mati
demi tidak menyangkal iman. Mereka menyatakan kasih yang terbesar kepada Tuhan, bahkan mereka rela mati untuk Tuhan. Dan tentu saja salah satu kisah yang paling tentu kita ingat adalah kisah daripada uskup, yaitu Polikarpus. Ya, Polikarpus kurang lebih di tahun 150 Masehi. Ya, itu setelah masa gereja awal. Polikarpus adalah salah seorang murid daripada Yohanes Rasul. Dia seorang uskup, dan kemudian pada waktu itu kerajaan Romawi memburu orang-orang Kristen. Dan kemudian Polikarpus menyembunyikan sebagian orang, puluhan orang Kristen. Tapi kemudian dia tertangkap basah menyembunyikan orang-orang Kristen. Dan kemudian dia diikat di sebuah tiang, di bawahnya sudah disiapkan jerami yang siap dibakar. Saudara, Polikarpus akan dibakar hidup-hidup. Dan kemudian sesaat sebelum api itu dilemparkan, si kepala prajurit itu menyatakan satu tawaran kepada Polikarpus untuk bagaimana dia bisa selamat. Polikarpus, sangkalah imanmu, sangkalah Yesus, dan kau akan kulepaskan dari hukuman ini. Tapi kemudian Polikarpus menjawab, 82 tahun sudah usiaku hari ini, dan selama 82 tahun aku menikmati cinta kasih Allah yang begitu besar kepada aku. Masakan aku sekarang akan menyangkal dia hanya gara-gara api yang sebentar engkau nyalakan dan sebentar kemudian pasti akan padam. Dan kemudian api itu dilemparkan, saudara, Polikarpus dibakar hidup-hidup. Saudara, dan kisah seperti ini sudah banyak kita dengarkan. Ini orang-orang yang menyatakan cinta kasih yang terbesar kepada Tuhan karena mereka tahu hukum pertama dan terutama sebagaimana yang Yesus katakan tadi. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kehendakmu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, ini satu perintah yang harus selalu kita ingat seumur hidup kita. Tidak ada kasih yang boleh menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kasih yang terbaik kepada kita, demikian juga Tuhan menuntut kita juga untuk memberikan kasih yang terbaik kepada Tuhan. Oleh karena itu di bagian lain Yesus berkata, jika engkau tidak membenci ayahmu, tidak membenci ibumu, ya, tidak membenci anak-anakmu, engkau tidak layak bagi aku. Karena apa? Karena Yesus tidak mau kasih kita orang percaya kepada Tuhan itu ada satu kasih yang lain yang kita tempatkan sama dengan itu. Allah menuntut kita memberikan kasih yang terbesar, yang terutama, dan yang pertama hanya kepada Tuhan. Saudara, ini bagian ini Yesus ucapkan, dan kemudian ini satu bagian sekali lagi dikatakan ini adalah inti daripada seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh perjanjian lama kalau diringkas di dalam satu kalimat, satu hukum, yaitu hukum yang Yesus berikan ini, yaitu hukum kasih. Hukum kasih. Dan kemudian kita lihat di bagian kedua, Yesus kemudian berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah. Nah, saudara perhatikan ada istilah hukum yang kedua, tetapi juga disebut yang sama dengan itu. Apa maksudnya? Yang kedua, tapi yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di sini Yesus mengajarkan kepada kita ada satu hukum yang lain, ya, yang dikatakan sama dengan hukum kita mengasihi Tuhan. Tetapi yang ini juga disebut sebagai yang kedua. Sama tetapi yang kedua. Apa maksudnya? Maksudnya waktu kita menyatakan kasih kepada Allah, ya, tetapi kemudian kita tidak mengasihi sesama, itu seperti itu omong kosong, sebuah kasih yang omong kosong. Allah mengatakan engkau mengasihi aku, tapi engkau tidak mengasihi saudaramu, engkau tidak mengasihi sesamamu. Maka kemudian mari kita nyatakan bukti, salah satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu kita mengasihi sesama. Nah, ini artinya yang sama. Yaitu sekali lagi, apa arti yang sama? Arti yang sama itu berarti waktu kita berkata menyatakan aku mengasihi Tuhan, maka di saat yang sama kita juga harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama sebagai satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi apakah kasih kepada sesama dan kasih kepada Tuhan itu sebagai sesuatu yang setara? Tidak. Karena apa? Karena dikatakan yang kedua. Yesus berkata yang kedua. Yang terutama dan yang pertama tadi kita mengasihi Allah. Dan kemudian mengasihi sesama meskipun sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi Yesus juga katakan itu sebagai hukum yang kedua. Apa artinya, saudara? Artinya kita tidak boleh mengasihi sesama
melebihi kita mengasihi Tuhan. Karena yang nomor satu, yang terutama jelas adalah kita mengasihi Tuhan. Bahkan kasih kepada sesama pun seakan-akan tidak boleh ditempatkan sama dengan kita waktu mengasihi Tuhan. Tetapi kita harus tetap mengasihi sesama sebagai satu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tetapi waktu kita mengasihi sesama siapapun dia, kita tidak boleh mengasihi dia lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Dan oleh karena itu Yesus berkata sebagaimana tadi saya katakan, jikalau engkau tidak membenci ibumu, tidak membenci ayahmu, tidak membenci anakmu, engkau tidak layak bagi aku. Di bagian Injil yang lain dikatakan, jika engkau mengasihi ayahmu, mengasihi ibumu, mengasihi anakmu lebih daripada engkau mengasihi aku, engkau tidak layak bagi aku. Nah, ini satu prinsip kasih yang harus kita pahami. Kita mengasihi sesama, mengasihi orang tua, ya jelas saudara, ini banyak orang-orang salah mengerti tentang hukum kasih, khususnya kasih dari anak kepada orang tua. Nah, ini terutama banyak terjadi di kalangan orang Chinese. Nah, kita waktu memberitakan Injil ya kepada orang-orang Chinese, khususnya mereka yang masih memegang Konfusianisme, mereka kemudian punya kesimpulan karena anak ya, Alkitab melarang kita sembahyang ya, menyembah arwah orang tua. Kemudian mereka mengatakan ini kekristenan mengajarkan bagaimana anak tidak boleh mengasihi orang tua. Berbeda dengan Konghucu. Memang kalau kita lihat dari 4 ajaran utama dari Konfusianisme, yang pertama itu bicara soal bagaimana anak mengasihi orang tua. Tetapi kemudian di dalam bentuk prakteknya, kemudian di dalam tradisi kepercayaan mereka, kemudian ada bagaimana penyembahan terhadap arwah orang tua. Nah, ini yang kita tolak. Penyembahan arwah kepada orang tua yang sudah meninggal, itu yang kita tolak. Tetapi mengasihi orang tua, jelas sekali Alkitab menegaskan itu. Kita masih mengingat daripada 10 perintah Allah. Perintah pertama yang sampai dengan keempat itu mengatur hukum kasih yang vertikal, yaitu manusia kepada Tuhan. Dan kemudian hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 itu mengatur kasih yang sifatnya horizontal, manusia kepada sesama. Dan kasih yang horizontal dari hukum kelima itu dimulai dengan apa? Hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Dan kemudian kita dari bagian ini kita tahu persis bagaimana Alkitab juga mengajarkan bahwa anak-anak harus mengasihi orang tua. Karena daripada 6 hukum horizontal itu, hukum yang pertama yang ditulis pertama kali yaitu menghormati orang tua. Nah, ini perlu kita luruskan. Yang ditolak oleh Alkitab adalah waktu kita menyembah arwah-arwah daripada almarhum orang tua kita. Tetapi sekali lagi Alkitab mengajarkan kita harus mengasihi orang tua. Nah, saudara, di satu kesempatan dalam perjanjian baru, Yesus berkata, Yesus menegur orang-orang yang mengatakan bahwa aku sudah memberikan uangku, persembahanku untuk ke bait Allah, ya, perpuluhan dan sebagainya. Dan karena kemudian mereka sudah memberikan persembahan kepada bait Allah, kemudian mereka berkata, ya maaf ya, jadi karena uangku sudah untuk pelayanan di bait Allah, jadi aku akhirnya sekarang tidak bisa memberikan sebagian uangku kepada orang tuaku. Ya. Dan Yesus menegur itu. Yesus berkata, selasih dan perpuluhan engkau lakukan, tetapi orang tuamu engkau abaikan. Yesus berkata, yang satu harus tetap dipegang, yang lain tetap harus dilakukan. Di sini Yesus mengajarkan sekali lagi bagaimana anak-anak harus memberikan perhatian kepada orang tua. Ya, waktu kita sudah berpenghasilan, kita memiliki gaji, kita juga menyisihkan sebagian untuk orang tua kita. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Di sini kita lihat bahwa akhirnya Alkitab juga menegaskan sekali lagi bagaimana anak harus mengasihi orang tua. Ya, ini kasih yang seringkali disalah mengerti, khususnya oleh keluarga-keluarga daripada mereka-mereka yang menganut Konghucu. Mereka merasa orang Kristen itu mengajarkan anak tidak menghargai orang tua, untuk melawan orang tua. Tidak, sekali lagi tidak. Yang kita tentang sekali lagi hanya bagian di mana kita harus sembahyang menyembah arwah-arwah almarhum orang tua kita. Nah, saudara, kembali kepada apa yang tadi, hukum yang kedua kepada sesama, ya. Tetapi jangan lupa kita tidak boleh mengasihi sesama siapapun dia lebih daripada kita mengasihi Tuhan. Dan ini satu prinsip yang Alkitab berikan. Nah, kasih kepada sesama diwujudkan di dalam berbagai hal. Kita melihat misalnya dalam banyak kisah di dalam perjanjian baru, Alkitab mengajarkan kepada orang-orang Yahudi saat itu mereka harus peduli kepada sesama.
baik itu orang percaya maupun orang tidak percaya. Misalnya pada waktu masa panen, ya, waktu masa panen jelai yang dipanen misalnya dalam kisah Rut kita tahu, kemudian bagian-bagian daripada gandum yang jatuh itu, jelai yang jatuh itu tidak boleh dipungut, karena itu harus disediakan kepada orang-orang miskin dan juga kepada orang-orang asing yang tinggal di kota itu yang mungkin mereka sedang di dalam kesulitan keuangan. Dan kemudian jelai-jelai yang jatuh yang dipanen itu tidak boleh dipungut kembali, karena itu diberikan kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang asing. Ini salah satu bentuk kasih perhatian kepada sesama yang Alkitab ajarkan. Dan kemudian misalnya di dalam kisah Yerobeam 2, ya, setelah Niniwe dipertobatkan oleh Yunus, ya, kemudian Asyur, kemudian mereka tidak berperang. Untuk satu generasi, Asyur tidak menyerang negara-negara lain. Dan termasuk Israel, kerajaan utara hari itu menikmati hasil itu, menikmati perdamaian karena Asyur Niniwe sudah dipertobatkan oleh Yunus. Dan kemudian kerajaan utara di bawah pimpinan Yerobeam 2, mereka memiliki waktu yang sangat baik untuk membangun ekonominya. Tetapi kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian banyak muncul orang-orang kaya, ekonomi daripada kerajaan utara itu maju luar biasa, dan kemudian muncullah segelintir orang-orang kaya. Tetapi kemudian orang-orang kaya ini melakukan ketidakadilan kepada orang-orang miskin. Mereka orang-orang kaya ini kemudian berkolusi dengan para imam di bait Allah, dan kemudian mereka menindas orang-orang miskin. Baik orang-orang miskin yang sebagai pekerja atau di dalam banyak transaksi dagang dan sebagainya. Mereka kemudian menindas orang-orang miskin. Dan kemudian Allah menegur Israel karena mereka melakukan ketidakadilan kepada orang-orang miskin. Dan kemudian ini banyak lagi bagian daripada Alkitab dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang terus mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi sesama kita, terlepas dia orang percaya ataupun orang tidak percaya. Kita memberikan perhatian kepada mereka misalnya di orang-orang sekitar kita, pada tetangga kita dan sebagainya. Kita memberikan perhatian. Oleh karena itu di dalam misi daripada tugas gereja ada 3 hal, yaitu koinonia, marturia, dan jangan lupa ada diakonia. Diakonia berarti kita harus memberikan perhatian kepada siapapun termasuk orang tidak percaya. Ya, kita sudah pernah lakukan, kita bagi sembako kepada siapa saja. Ya, misalnya hari ini banyak korban daripada letusan Gunung Semeru. Nah, kita juga harus memberikan perhatian kepada mereka. Itu satu bentuk kasih di mana kita sebagai anak-anak Allah, umat Allah, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, kita harus bagi juga kepada orang-orang lain. Supaya apa? Melalui kasih yang kita berikan kepada orang lain, nama Allah juga akhirnya dipermuliakan. Nah, saudara, ini adalah bentuk kasih kepada sesama siapapun dia, sekali lagi percaya atau orang tidak percaya, tetap kita harus nyatakan kasih kepada orang-orang lain yang terus harus kita berikan kepada mereka. Nah, di dalam konteks ini ya, kita melihat hari ini misalnya di dalam sejarah daripada peradaban dunia, kita melihat bahkan banyak orang-orang tidak percaya bisa menyatakan satu kasih yang dalam quote and quote ya, yang luar biasa kepada sesamanya. Ya, misalnya kisah daripada Mahatma Gandhi. Kita tahu bagaimana dia rela berkorban ya dengan prinsipnya ahimsa dan satyagraha itu, dan kemudian melakukan pembelaan kepada orang-orang India daripada penjajahan Inggris. Ini satu bentuk juga kasih yang dia berikan. Nah, kita tahu juga banyak orang-orang lain sekitar kita juga yang menyatakan perhatian, kasih, dan kita masih bisa saksikan itu bahkan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Masih ada dalam kutip kasih dan kebaikan yang mereka nyatakan. Nah, saudara, ini kasih yang bagaimana? Nah, saudara, di dalam konsep daripada kejahatan manusia di dalam dosa, total depravity, itu memang berarti bahwa dosa sudah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia sudah dipengaruhi oleh dosa, dan tidak ada satupun aspek daripada kehidupan manusia, misalnya rasionya, hatinya, jiwanya, kemauannya, kehendaknya, semuanya sudah dicemari oleh dosa. Tetapi itu tidak berarti bahwa manusia itu akhirnya 100% bisa melakukan kejahatan sejahat-jahatnya. Tidak. Karena apa? Karena gambar dan rupa Allah itu masih ada. Meskipun sudah tercemar, sudah rusak, tetapi gambar dan rupa Allah yang Allah berikan kepada sesama, kepada setiap manusia waktu dicipta, itu masih ada. Dan ini justru menjadi satu alasan mendasar kenapa kita harus mengasihi sesama kita. Yang pertama, karena Allah sendiri mengasihi mereka, meskipun kasihnya kasih yang terbatas. Ya, sekali lagi,
kasih providensia, kasih pemeliharaan yang Allah berikan kepada orang-orang tidak percaya, memang itu kasih yang terbatas. Tapi itu juga salah satu bentuk kasih yang tetap Allah berikan kepada manusia secara umum. Itu yang pertama, karena Allah mengasihi mereka, semua manusia, maka kita pun harus mengasihi semua manusia. Kemudian yang kedua, karena di dalam diri setiap manusia itu ada peta dan gambar Allah. Ada kemuliaan Allah yang sudah diberikan kepada setiap manusia. Meskipun kejatuhan manusia dalam dosa sudah merusak gambar itu, tetapi gambar itu tetap ada. Dan ini menjadi satu alasan menjelaskan kenapa kita masih bisa melihat ada kebaikan-kebaikan, ada kasih yang orang lain bisa lakukan meskipun dia bukan orang percaya. Ya, kita masih melihat misalnya di dalam konteks Hari Raya Idul Fitri misalnya, kita masih melihat bagaimana di sekitar kita ada orang-orang tertentu yang kemudian mereka membeli binatang-binatang korban dan kemudian mereka sembelih dan kemudian dagingnya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Masih banyak orang melakukan hal yang sama. Misalnya ya di dalam konteks bagaimana korban daripada Gunung Semeru dan setiap bencana alam terjadi, kita lihat ada tim relawan yang bergerak ya. Mereka dari berbagai macam agama, mereka bersatu untuk menyatakan kasih dan perhatian kepada orang-orang ini. Dan kisah-kisah seperti itu masih bisa kita lihat setiap hari di sekitar kita. Dan ini salah satu bentuk kebaikan yang masih ada, yang membuktikan bahwa meskipun setelah manusia jatuh dalam dosa, tetapi sebenarnya tidak seluruhnya gambar dan peta Allah itu rusak seluruhnya. Rusak dalam arti serusak-rusaknya, tidak. Masih ada kebaikan-kebaikan umum, kasih-kasih umum yang tetap ada di dalam diri manusia. Tetapi bentuk kebaikan dan kasih ini sebenarnya di mata Allah bukanlah satu kebaikan atau kasih. Karena apa? Karena dilakukan di luar iman di dalam Kristus. Nah, saudara perhatikan kenapa kebaikan yang kecil yang orang percaya lakukan itu di mata Allah berharga. Sedangkan mungkin kebaikan dan kasih yang besar yang dilakukan oleh orang yang tidak percaya seakan-akan di mata Allah tidak ada value-nya. Kenapa? Karena kita yang sudah percaya, kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Itu membuat akhirnya kita sudah berdamai lagi kembali dengan Allah. Maka kemudian kebaikan dan kasih sekecil apapun yang kita lakukan di mata Allah itu sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena kita lakukan di dalam nama Kristus. Nah sebaliknya, orang yang tidak percaya, kebaikan dan kasih sebesar apapun yang mereka lakukan di mata Allah tetap tidak berharga. Karena apa? Karena mereka lakukan itu di luar darah Kristus, di luar nama Kristus. Mereka lakukan itu karena sebenarnya masih ada peta dan gambar Allah yang masih ada di dalam diri mereka. Itu kebaikan-kebaikan umum, kasih yang secara umum yang mereka lakukan. Nah saudara, di sini Alkitab mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya pun harus mengasihi sesama kita. Tetapi kemudian sesama kita itu ada dua, yaitu orang tidak percaya dan orang percaya. Nah, apakah kita harus mengasihi mereka secara sama? Mengasihi saudara seiman dan mengasihi saudara tidak seiman. Apakah kasih yang kita berikan kepada mereka juga kasih yang sama? Ternyata tidak. Alkitab mengajarkan kepada kita. Mari kita lihat di Galatia 6. Galatia 6. Bagaimana kasih kepada saudara seiman dan kasih kepada yang tidak seiman. Kita lihat di Galatia 6. Saya akan bacakan dari ayat 9 sampai dengan 10 ya. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya, kepada semua orang. Nah, tetapi kalimat berikutnya perhatikan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, dikatakan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya di sini Alkitab mengajarkan kepada kita, memang kita mengasihi semua manusia, ya, tetapi kepada saudara-saudara seiman kita harus memberikan kasih dan perhatian yang lebih, yang kasih yang lebih baik daripada kasih yang kita berikan kepada saudara-saudara yang tidak seiman. Nah, ini menjadi satu hal yang harus senantiasa kita ingat, bahwa kita sebagai satu tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam nama Kristus, kita sekarang diangkat sebagai anak-anak Allah. Maka kita dengan saudara seiman adalah seperti saudara
ya, seperti saudara, dan kita menyatakan kasih kita kepada saudara-saudara seiman. Dan kemudian Paulus mengatakan kasih kepada saudara seiman harus lebih daripada waktu kita mengasihi saudara-saudara yang tidak seiman. Nah, kemudian kita lihat di bagian lain, ya, di Yohanes banyak sekali memberikan. Yesus berkata kepada para rasul, ini ayat-ayat yang diucapkan Yesus khusus kepada umat pilihan, yaitu khusus dalam konteks daripada Injil Yohanes adalah hanya kepada para rasul. Apa yang Yesus katakan? Mari kita lihat saudara beberapa ayat ya di dalam Yohanes yang kemudian kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan bagaimana kita harus mengasihi saudara-saudara seiman kita. Yang pertama, saya akan bacakan di Yohanes 13 ayat 34 ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, ini perintah yang diberikan kepada para rasul. Dalam konteks yang lebih umum, lebih besar adalah ini kasih yang harus kita nyatakan kepada saudara-saudara seiman. Kasih yang Yesus perintahkan kepada umatnya, yaitu apa? Dikatakan harus saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Karena Yesus sudah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi saudara-saudara seiman kita. Ya. Kemudian Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yesus mengulang kembali. Kemudian Yohanes Rasul di bagian kitab yang lain juga mengatakan di 1 Yohanes 2 ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Mengasihi saudara seiman itu seakan-akan menjadi satu pernyataan bahwa kita tetap berada di dalam terang, ya, di dalam terang. Nah, ada satu bagian yang penting lagi yang kita mau baca berkaitan dengan kasih kepada saudara seiman, yaitu di Yohanes 15, ya. Yohanes 15 ayat 9. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 9, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya, saudara, di sini kita lihat Yesus menyatakan sama seperti Bapa sudah mengasihi Yesus. Maka sekarang Yesus mengasihi para rasul, para murid. Yesus mengasihi umatnya. Yesus mengasihi kita. Dan kemudian dikatakan tinggallah di dalam kasihku itu. Ya, tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, saudara, bagaimana cara kita bisa tetap tinggal di dalam kasih Tuhan, kasih Kristus itu? Yesus berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, saudara, bagaimana supaya kita tetap bisa tinggal di dalam kasih Kristus itu? Sederhana, yaitu kita mentaati perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Kristus. Nah, waktu itu maka kemudian kita tetap akan tinggal di dalam kasih Kristus. Sama seperti Yesus tetap tinggal di dalam kasih Bapa, yaitu dengan cara apa? Yesus selalu mentaati kehendak Bapa. Ini satu kasih yang kita lihat bagaimana Yesus menggambarkan demikian indah, ya. Kasih Bapa kepada anak, kemudian kasih anak kepada umatnya. Dan kemudian juga kita tetap supaya bisa tinggal di dalam kasih itu. Waktu kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus, artinya kita juga masuk di dalam kasih Bapa itu. Kita masuk dan tetap tinggal di dalam kasih Bapa itu. Nah, saudara, kita lihat di sini betapa Alkitab ya tidak salah kemudian jika kemudian dikatakan bahwa memang agama Kristen itu sangat terkenal dengan inti ajarannya yaitu kasih, yaitu kasih. Nah, saya dapat cerita 2 hari yang lalu ketika kemudian ada seorang yang non-Kristen, kemudian dia berselisih paham dengan orang yang Kristen. Dan kemudian orang yang non-Kristen itu berkata kepada orang yang Kristen. Nah, orang Kristen ini melakukan satu kesalahan. Kemudian yang non-Kristen itu berkata, padahal kamu tuh Kristen, ya. Kamu tuh Kristen, masa kamu tidak bisa menyatakan kasih kepada orang lain, ya? Sementara aku yang bukan Kristen, aku bisa mengasihi. Kamu yang Kristen kok malah nggak bisa mengasihi. Nah, karena apa? Karena memang orang secara umum sudah mengenal Kristus atau Kristen
itu dengan seakan-akan satu sifat, satu karakter yang paling utama, yang paling menonjol di dalam ajaran kekristenan, yaitu kasih. Saudara, ini memang tidak salah. Ini tidak salah. Karena kalau kita perhatikan, sebagaimana saya sampaikan di dalam 2 minggu yang lalu, kasih yang kekal ini terikat di dalam Allah Trinitas. Kasih yang kekal itu. Dan kemudian kasih yang sama itu juga yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu kita yang sudah berdosa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ya, kata dunia di dalam Injil Yohanes itu konteksnya adalah dunia yang sudah berdosa. Dunia yang sudah memberontak kepada Allah. Dunia yang sudah menjadi seteru Allah. Dunia yang sudah menjadi musuh-musuh Allah. Dunia yang tidak layak dikasih. Tetapi Allah tetap menyatakan kasih-Nya. Dan kemudian tidaklah kemudian berkelebihan jika kemudian dikatakan salib Kristus itu pun dasarnya adalah kasih. Maka kemudian kasih itu seakan-akan menjadi satu hal yang kemudian memenuhi dan melingkupi ya seluruh tindakan-tindakan Allah, khususnya di dalam kisah keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kemudian kita seakan-akan kemudian terhisap masuk di dalam kasih Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana mungkin kita kemudian tidak harus hidup di dalam kasih itu? Nah, saudara, itu yang Yesus katakan. Ya, hukum yang pertama dan terutama, kasihlah Tuhan. Sekali lagi, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kemauanmu. Itu yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua, yang sama tapi yang kedua adalah mengasihi sesama. Ya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tetapi sesama ada dua macam, yang tidak percaya maupun yang percaya. Tetap kita harus nyatakan kasih kepada mereka, tetapi terutama kepada saudara-saudara yang seiman. Kemudian sekarang kita pikirkan, mengapa kita harus mengasihi? Ya, mengapa kita harus mengasihi? Ya, mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Sekarang kita pikirkan, mengapa kita harus mengasihi? Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus mengasihi? Dikatakan kasih itu berasal dari Allah. Ya. Kemudian dikatakan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebelum saya meneruskan bagian ini, saya ingin membaca satu bagian lagi, yaitu dikatakan di bagian lain. Kenapa? Kenapa kita harus mengasihi? Karena kita terlebih dahulu dikasihi Allah. Ya, kasih itu berasal dari Allah. Dan kemudian yang kedua, Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah dulu. Tidak. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Ya. Kemudian yang ketiga baru dikaitkan dengan apa? Dengan dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi mengapa kita mengasihi? Yang pertama, karena kasih itu berasal dari Allah. Yang kedua, karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Allah atau mengasihi sesama. Yang ketiga, ini dikaitkan dengan identitas daripada setiap orang Kristen, orang percaya. Yaitu apa? Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ini bicara lahir dari Allah, itu berarti satu kelahiran baru. Mengenal Allah. Berarti kita mau mengasihi karena kita sudah dilahirkan baru. Dan sebagai satu bukti, salah satu bukti penting bahwa kita sudah lahir baru adalah apa? Karena hidup di dalam kasih. Sebagai salah satu bukti bahwa kita sudah lahir baru, sudah menjadi orang Kristen sejati, yaitu kita hidup di dalam kasih. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kemudian di Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35, mengapa kita harus saling mengasihi? Kita lihat apa yang dikatakan Yesus di Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Ini masih berkaitan dengan status kita. Yang pertama tadi status kita bahwa kita sudah dilahirkan baru, ya. Dan Yohanes 13 ayat 34-35, Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Bukan saja kemudian kita sudah bukti bahwa kita sudah lahir baru, kita sudah mengenal Allah, tetapi sebagai satu bukti bahwa kita adalah murid-murid daripada Kristus. Maka pada waktu kita mengasihi orang, percaya atau tidak percaya, orang akan melihat kemuliaan Kristus yang ada di balik semua tindakan kita. Di balik tindakan kita mengasihi itu, ada satu kemuliaan Kristus yang kita nyatakan. Dan ini begitu penting. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar juga selain daripada orang yang mau rela memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, bagi saudara-saudaranya. Itu kasih yang terbesar yang mungkin kita bisa berikan kepada Tuhan maupun kepada sesama. Rela mati demi sesamanya. Nah saudara, di bagian ini kita sudah melihat banyak kisah. Misalnya di dalam kisah letusan Gunung Semeru kemarin terselip satu kisah di mana seorang perempuan yang sudah cukup dewasa, kemudian dia meninggal, ditemukan meninggal waktu dia memeluk ibunya di tempat tidur ibunya. Jadi rupanya hari itu ibunya sudah cukup tua dan tidak mampu berjalan, dan kemudian ketika diperingatkan bahwa letusan itu sudah tidak ada cukup waktu lagi untuk dia menyelamatkan ibunya. Dan kemudian si anak perempuan ini, kalau tidak salah namanya Supartini, dia memilih rela mati bersama ibunya. Dia saat itu bisa pergi untuk menyelamatkan dirinya, tapi dia tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah tua, yang sudah lemah, terkulai di tempat tidurnya. Dan kemudian dia memilih mati bersama-sama dengan ibunya dalam posisi dia peluk ibunya. Ini kasih yang luar biasa. Kasih seorang anak kepada seorang ibunya. Dan kasih yang sama sering kita mendengar kisah seperti itu, terutama kasih orang tua kepada anaknya. Dulu pernah terjadi juga bagaimana ditemukan seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Hari itu rumahnya terbakar di lantai pertama dan api menjalar ke atas, tapi kemudian anak-anaknya ada di kamar di atas. Dan kemudian sudah tidak ada waktu lagi dan tidak ada cara buat ibu itu untuk bisa pergi menggendong anaknya, pergi untuk menyelamatkan diri dari kobaran api itu. Dan kemudian ibu itu memilih mati bersama dengan anaknya. Dia peluk anaknya. Dan kemudian dia masuk kamar mandi. Dia mati di bak kamar mandi itu. Bersama anaknya di dalam pelukannya. Kisah-kisah kasih seperti ini sudah sering kita dengar. Tetapi saya ingin membawa saudara-saudara pada mengkaitkan apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan berkaitan dengan tema Natal. Saudara, kasih terbesar apa yang kita bisa berikan kepada sesama kita? Kepada orang tidak percaya, kasih yang terbesar yang mungkin yang bisa kita berikan kepada mereka yaitu apa? Untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Kita memberikan perhatian kepada mereka, memberikan mereka sembako, memberikan dukungan mungkin finansial, memberikan perhatian dan sebagainya. Itu baik, sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Tetapi kasih terbesar yang mungkin bisa kita berikan kepada orang-orang tidak percaya adalah berita Injil. Oleh karena itu di dalam rangka Natal ini saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada saudara-saudara, mari kita terus menyatakan berita Injil. Karena itu salah satu bentuk kasih terbesar yang bisa dan mungkin kita berikan kepada saudara kita yang tidak seiman. Kemudian kedua, juga kepada saudara seiman tetap adalah kasih di dalam Kristus. Kita sebagai satu tubuh Kristus, kita tetap harus saling memperhatikan, saling mengasihi, saling menegur, saling menasihati, saling mendoakan. Dan semuanya itu kita lakukan di dalam nama Kristus. Ini kasih yang terbesar, yang mungkin kita bisa berikan baik kepada sesama maupun sesama saudara iman, seiman maupun saudara yang tidak seiman. Yaitu kasih yang di dalamnya ada kemuliaan nama Kristus. Kepada orang tidak percaya, membawa mereka mengenal kasih yang terbesar yang Tuhan sudah berikan melalui kematian Kristus, supaya mereka juga nanti diselamatkan. Ya, kemiskinan kita bisa mungkin ya kita bisa bantu mereka mengurangi beban ekonominya mungkin dan sebagainya. Tetapi jika mereka pada akhirnya tidak selamat, seakan-akan semuanya itu menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Ya. Berita Injil itulah kasih terbesar yang mungkin kita bisa berikan kepada saudara-saudara tidak seiman. Demikian juga kasih yang sama yang kita sudah terima dari Kristus kita juga berikan kepada saudara-saudara kita seiman. Karena itu juga perintah Kristus. Itu kamu harus saling mengasihi, satu perintah baru. Dengan demikian orang akan melihat engkau murid-muridku. Mari saudara kita terus tinggal di dalam kasih Kristus itu. Bagaimana caranya? Mentaati perintah Kristus, yaitu apa? Untuk saling mengasihi.
Mari saudara, kita hidupkan semangat kasih ini ya, di dalam tubuh Kristus, dan khususnya di dalam tubuh daripada gereja Kristen Batu Hidup ini. Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita gereja, nanti gedung gereja yang baru ini mungkin kita akan bisa nikmati mungkin semenjak Maret ya. Dan kemudian kita meresponi anugerah Tuhan ini dengan apa? Mari saudara, salah satunya kita terus tinggal di dalam kasih itu. Mari kita menjadikan keluarga Kristen Batu Hidup ini sebagai satu family, dan kemudian kita menyatakan kasih perhatian kepada saudara-saudara kita seiman. Saudara, inilah kasih. Inilah kasih. Dan sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa tetap tinggal di dalam kasih itu? Yesus berkata, taatilah perintahku, lakukan kehendakku. Dengan demikian kita tinggal di dalam kasih Kristus. Sama seperti Kristus tetap tinggal di dalam kasihnya Bapa. Yaitu dengan apa? Dengan Yesus terus mentaati perintah dan kehendak Bapa. Mari saudara, kita hidup di dalam kasih, dan kemudian kita saling mengasihi kepada sesama kita, terutama kepada Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kemauan, segenap kekuatan. Itu hukum yang pertama dan terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesama, dan khususnya kepada saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami sekali untuk cinta kasih terbesar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami yang tidak layak dikasih, kami yang tidak layak diselamatkan, kami yang tidak layak menerima anugerah. Tetapi Tuhan sudah menyatakan anugerah, kasih dan keselamatan kepada kami. Dan sekarang kami ingin terus hidup dan tinggal di dalam kasih itu, dengan cara kami mau mengasihi sesama kami, baik orang tidak percaya dan khususnya kepada saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami dalam segala kelemahan kami untuk terus tinggal di dalam kasih itu. Supaya dengan demikian semua orang boleh melihat kemuliaan Kristus melalui kasih yang kami nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepada orang-orang sekitar tempat tinggal kami, kepada orang-orang di kantor kami, kepada siapapun yang kami jumpai, kepada keluarga kami, kepada saudara kami, kepada sahabat-sahabat kami, siapapun mereka, kami boleh membawa kasih Tuhan itu kepada mereka. Dan khususnya kepada orang tidak percaya, kami boleh membawa kasih yang terpenting, kasih yang terbesar yang mungkin akan mereka bisa terima, yaitu kasih keselamatan, yaitu berita Injil, supaya mereka juga boleh mengenal dan menerima cinta kasih Kristus yang sudah diberikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapak, Tuhan akan memberkati setiap jemaat di tempat ini. Tuhan akan terus mempertumbuhkan mereka, membentuk kehidupan mereka, supaya mereka betul-betul menjadi hidup menyatakan kasih Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Joni yang telah memberitakan firman Tuhan. Maka pada saat ini kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan kita. Kita naikkan pujian, jadikan aku saluran berkat.
beberapa pengumuman di mana ibadah Natal Sekolah Minggu Gereja Kristen Batu Hidup akan diadakan pada 26 Desember jam 1 melalui Zoom dengan tema My Greatest Joy oleh Kak Elisa Kristanto. Untuk anak-anak sekolah minggu, tolong mama papanya bisa bantu untuk ikut ya di dalam 26 Desember 2021 jam 1 siang. Dan kemudian ibadah Natal kita sendiri akan diadakan pada 25 Desember jam 6 malam, masih tetap online dengan tema Aku Datang yang akan dibawakan oleh Evangelis Joni Junaidi. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut Natal, menyambut Tuhan, kehadiran Tuhan. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk saat ini sudah sampai kita pada akhir kebaktian kita. Bila kita mau menyanyikan lagu pengutusan kita kali ini, yaitu Tuhan memegang pimpinan kita, tidak perlu takut dalam setiap perbuatanku, hatiku senang dan aman karena Tuhan memimpin hidupku. Saatnya kita persiapkan hati kita untuk menerima doa berkat yang akan diberikan oleh Evangelis Joni. Baiklah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan menerima doa berkat.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi marilah terus kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Yang terutama menyatakan kasih kepada Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi, segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap kemauan kita. Dan kemudian yang kedua yang sama dengan itu, untuk mengasihi sesama kita dan khususnya kepada saudara-saudara seiman. Dan sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih yang sudah Allah Anak nyatakan melalui kematian yang di atas kayu salib, pimpinan, penghiburan, dan terang dari Allah Roh Kudus hari ini, berkat dari Allah Tritunggal turun dan akan menyertai kita setiap hari, langkah demi langkah, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saat itu kebaktian selesai, marilah kita bertemu kembali di ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.